Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats khotbah yang tertulis dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-39 sampai yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang seiman dimanapun berada, cintailah pendidikan. Ini yang tercantum dalam tema sentral Almanak. Dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan, permulaan hikmat, peroleh hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Bahkan di dalam Amsal pasal 22 ayat yang ke-6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Bagaimana cara mendapatkan hikmat ini? Alkitab, firman Tuhan telah memberikan jawabannya. Dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan, takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Amsal 9 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mazmur 111 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Demikian juga dalam Ayub pasal 28 ayat yang ke-28, takut akan Tuhan itulah hikmat. Saudara, hikmat akar dari kata hokmah, sophia dalam bahasa Yunani, wisdom dalam bahasa Inggris. Takut akan Tuhan berarti tunduk, taat, setia pada Tuhan dalam segala kerendahan hati untuk mewujudkan rencana Allah Bapa di sorga dan kerajaan Allah, sebagaimana Yesus Kristus yang telah mewujudkannya sesuai dengan kesaksian dalam Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai 11.
Saudara, dengan pengertian yang dalam akan pendidikan yang diterima dari pengajaran yang baik, tentu akan melahirkan generasi-generasi yang dibanggakan sebagai calon-calon pemimpin yang berhikmat, karena telah disempurnakan dengan takut akan Tuhan, memperoleh pengertian yang dalam atas usaha upaya dari setiap pembelajaran yang diperoleh dalam suatu proses membangun dan membina manusia. Pengajaran dan pendidikan adalah perkara wajib, namun pendidikanlah yang lebih diutamakan, karena jika pendidikan tidak diutamakan, maka akan terbangun masyarakat yang rusak dan meresahkan. Manusia akan menjadi musuh kepada manusia yang lain dan kepada Tuhannya. Didiklah manusia terlebih dahulu sebelum mengajar mereka hingga pandai. Jadikan mereka berakhlak sebelum menjadikan mereka berilmu. Kenalkan Tuhan lebih dahulu sebelum mengenalkan alam semesta beserta ciptaan yang lain. Jadikan mereka sebagai hamba-hamba Allah, doulos, lebih dahulu sebelum menjadikan mereka sebagai dirinya sendiri, sebagai pemimpin. Karena banyak yang ditemukan saat ini mengaku pemimpin, mengaku ditokohkan, bahkan diakui sebagai intelektual, namun sama seperti istilah ini, they are jealous, but the zeal is not based on true knowledge. Dalam terjemahan bebasnya, mereka begitu berapi-api, menggebu-gebu, bahkan begitu giat dan begitu ekstrim, tetapi tidak mempunyai pengertian yang sesungguhnya. Maka banyak yang ditemukan pemimpin-pemimpin yang ditokohkan kaum intelektual katanya, namun dangkal bertindak yang sepatutnya. Saya memahami dalam pergumulan tim penyusun khotbah tertuang dalam almanak dengan tema sentral mencintai pendidikan, supaya benar-benar terdidik dengan pola yang sebenarnya. Karena pendidikan harus menempa 3 hal untuk diseimbangkan, yaitu akal atau pikiran, watak atau perasaan, dan etika atau iman. Dalam bahasa ilmiah, ini yang disebut intellectual quotient. Bagaimana kita pintar secara belajar, formil, yang disebut dengan emotional quotient, perasaan yang sungguh-sungguh dapat merasakan sebagaimana Allah merasakan dalam Kristus tentang dosa supaya manusia selamat. Spiritual quotient, yaitu nilai-nilai spiritual yang sungguh mendalami firman Allah dan tindakannya sungguh-sungguh diterangi oleh firman Allah. Dan culture quotient, yaitu kita harus bangga manusia yang berbudaya, karena dalam berbudaya kita diajarkan beradab, beretika, bermoral. Dan servant quotient, dalam pelayanan yang baik. Apakah kita sebagai hamba Tuhan, apakah sebagai pegawai, sebagai orang tua,
dan wira swasta lainnya, kita melayani atas nama Tuhan, dan kita yakini pelayanan itu akan diberkati oleh Tuhan. Ini harus diseimbangkan dalam diri setiap manusia. Apabila hal ini sungguh-sungguh seimbang dengan takut akan Tuhan, orangnya dapat dikatakan perfect, sempurna, yang disempurnakan kasih Tuhan. Saudaraku yang seiman, berkaitan dengan hal yang di atas, dalam konteks nats khotbah ini, kritikan dan teguran Yesus Kristus begitu tajam dan mendalam kepada pemimpin agama kaum Farisi pada saat itu, yang hanya mengajarkan ajaran agama dan segala peraturannya, tetapi sempit dan dangkal dalam tindakannya terhadap sesama, apalagi berbeda dengan kaum mereka. Maka Yesus berkata dalam perumpamaan ayat 39, dikatakan, Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Bagaimana mungkin orang buta mau menuntun orang buta? Pasti seperti yang digambarkan Yesus, akan jatuh ke dalam lubang yang sama. Bagaimana orang jahat mempertobatkan orang jahat? Tidak mungkin. Bagaimana orang bodoh mau mengajari orang bodoh untuk pintar? Tidak mungkin. Karena kalau demikian posisinya, sama seperti cerita ini, bagai kera melihat ikan di kolam yang sudah kering, ikannya diangkat dan digantungkan di ranting-ranting kayu. Apa jadinya? Mati. Pemimpin agama ini yang dikritik dan ditegur Yesus Kristus, supaya matanya dicelikkan untuk lebih jelas melihat dan cerdas memahami bahwa mengajarkan kebenaran ajaran agama tidak hanya ditransfer kepada para pendengarnya, tetapi posisi pemimpin agama ini harus lebih dahulu menunjukkan pada diri sendiri dan tindakannya, supaya I like to be myself, I like to be who I am, be yourself. Jadilah dirimu sendiri sebagaimana engkau ada. Let's be humble, keep on learning, and be teachable about the truths. Saya merasa perlu belajar dan belajar, serta mau diajar. Kenapa perlu demikian, saudara-saudara? Yesus katakan dalam nats khotbah ini terhadap murid-muridnya, dalam ayat 40 dikatakan, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Yang artinya, jangan pernah ambisi untuk tampil dengan dorongan emosi tanpa modal dan pemahaman yang matang. Maka siapapun harus tetap belajar, reading mandate, karena belajar itu tidak mengenal usia. Long life education. Belajar dan belajarlah, terutama gemar mempelajari kebenaran firman Tuhan, supaya posisi kita terhindar dari sebagaimana
yang disaksikan dalam ayat 41 dan selanjutnya. Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata dengan saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Artinya, jangan pernah posisikan diri hanya sebagai pelihat kesalahan orang lain. Sebaiknya posisikan diri mengenal diri dan memperbaiki diri. Dan perbaikan-perbaikan diri, orang lain melihat engkau pantas diteladani. Karena situasi dan kondisi yang kita hadapi akhir-akhir ini, banyak orang-orang munafik, musang berbulu domba, antek-antek iblis yang tampil bak malaikat, bahkan berusaha menggagalkan. Waspadalah dan hati-hati, supaya kita tetap yang pertama miskin dalam Tuhan. Artinya, telah kita dengar dan pikirkan sejumlah petunjuk untuk kehidupan Kristen. Karena ayat ini tidak bisa terlepas dari ayat yang ke-27 sampai 38. Demikian juga ayat 39 sampai 45. Contoh-contoh itu dapat memberi kesan kepada kita mengenai apa yang diajarkan Yesus. Apabila kita mencoba mengingkari isinya, kita akan kena hukum. Tetapi apabila kita mencoba meringkas isinya, mengambil hikmahnya dalam satu pokok isi, maka sebaiknya lah kita menemukan istilah kerendahan hati, atau dengan perkataan lain, pada akhir khotbah di kaki bukit ini kita dapat barangkali meringkaskannya dalam kata-kata permulannya dalam pasal 6 ayat 20 dalam nats ini. Berbahagialah orang yang miskin. Sebab saudara-saudara, justru Injil Lukas dapat dicirikan sebagai Injil kepada orang-orang miskin dalam pasal 4 ayat 18, yaitu orang-orang yang tahu bahwa mereka tidak punya apa-apa yang dapat mereka membanggakan terhadap Allah, baik secara jasmani maupun secara rohani, sehingga mereka boleh berharap sepenuhnya hanya kepada anugerah Allah saja. Saudara-saudara, agaknya dalam jurusan itulah kita harus mencari inti kehidupan Kristen dan etika Kristen, rendah hati, supaya mata kita dicelikkan, bukan dibutakan dengan kesombongan. Sebab justru itulah juga yang dianggap Paulus, guru dan sahabat Lukas, sebagai intisari atau hakikat dari apa yang dipraktekkan dan diwujudkan dirinya sendiri. Ia telah menjadi seorang hamba, doulos, dan taat kepada tugas yang ditugaskan oleh Allah. Kepadanya sampai mati, sama seperti Yesus Kristus Tuhan kita, bahkan sampai mati di kayu salib dalam Filipi pasal 2 tadi. Mereka harus melihat hal itu.
Maka dari itu, saudara-saudara, hendaklah hatimu sama seperti hati Kristus Yesus. Itulah seruan yang ditujukan kepada kita, yang diperjelas dengan perantaraan khotbah di kaki bukit ini dalam Filipi 2 ayat 5. Yang kedua, saudara-saudara, Lukas dalam hal ini memakai kata agape untuk menggambarkan jenis kasih yang mungkin dan tidak mustahil kita berikan kepada siapapun, termasuk yang membenci kita. Kasih agape tidak berasal dari manusia, melainkan berasal dari Tuhan. Kasih agape adalah kasih yang tanpa syarat, melahirkan sifat yang rela berkorban, yang kita kenal dengan sebutan the golden rule atau peraturan emas. Biasanya para ahli agama dan filsafat-filsafat di dunia ini merumuskan hukum utama dalam bentuk positif dan negatif. Jangan lakukan jika engkau tidak ingin. Yesus membuat hukum utama ini menjadi sangat sederhana dalam bentuk aktif dan positif. Lakukanlah jika engkau ingin. Yang ketiga, saudara-saudara, pendidikan hal yang utama dan harus dimiliki manusia. Dengan jelas dan jalan yang demikian, kemanusiaan kita semakin mendalami kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya, terutama kebenaran firman Tuhan. Keterbukaan dan sifat menghargai perbedaan serta mencintai nilai-nilai kemanusiaan adalah orang yang terdidik dari tokoh-tokoh yang mengajarkan nilai-nilai kebenaran Tuhan dan takut akan Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang jelik matanya, luas wawasannya, dan luas nilai-nilai kebudayaannya, serta menghargai nilai-nilai luhur kebudayaan kita, dan cerdas dalam melayani sesama. Itulah yang diharapkan dari pemimpin-pemimpin agama, bahkan pemimpin-pemimpin apapun, diterangi kebenaran firman Tuhan. Karena nilai atau hakikat sesama yang itu sendiri membawa keluar dari ruang yang sempit kepada yang lebih luas untuk menghargai setiap perbedaan, serta menyangkut kepada nilai-nilai kerendahan hati, mendalami ilmu pengetahuan sebagai soko guru bagi dirinya, menjadi didikan, berpengalaman yang matang dalam takut akan Tuhan, melahirkan pemimpin-pemimpin yang cerdas, jelik matanya, melihat nilai-nilai kebenaran yang sepatutnya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kepada kami supaya kami tidak menjadi buta dalam kebenaran firman-Mu, tetapi kami dicelikkan untuk melihat sebagaimana Allah dalam diri Yesus Kristus melepaskan kami dari dosa dan kematian selamanya. Demikian juga kami pengikut Kristus sebagai Kristen, umat-Mu. Mata kami dicelikkan untuk melihat kebenaran, supaya kami tidak hanya melihat kesalahan-kesalahan, tetapi kami juga terdorong dan termotivasi untuk memperbaiki kesalahan, terdorong dan termotivasi untuk memberikan keteladanan melalui tindakan di dalam kehidupan kami yang diterangi oleh firman.
Dan kami juga berdoa buat para pendidik dimanapun mereka berada, supaya sungguh-sungguh mereka mendidik sesuai dengan arahan kebaikan dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan perbedaan yang Tuhan ciptakan dalam dunia ini. Berkati juga gerejamu, hambamu, para penatua dan jemaatmu, supaya mereka tetap mencintai pendidikan di dalam kehidupan mereka, membuka wawasan yang baru, supaya mereka disinari dan digarami oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukan firman-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam aktivitas mereka, supaya kami sadar Tuhan yang menjadikan berkat bagi setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dengarkan